Pada suatu hari, hiduplah seorang anak dan ibunya. Anaknya, Jolly, sedang berusaha meraih manisan pada rak di dapur. Kemudian, mamanya pun menegur Jolly. Jolly, Jolly, that's mama. Eating sugar, no mama. Telling lies, no mama. Open your mouth, ah ah ah. Best vegetable. Please, please, it's time to eat your peas. Yes, 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 I want to eat my peas. Good. Wheels on the bus go round and round, round and round, round and round. The wheels of the bus go round and round, all through the Malam harinya. Aduh, sakit banget. Kenapa nak? Apanya yang sakit? Gigiku sakit banget, Ma. Kenapa ya? Oh, gigimu sakit. Ya udah, Mama ceritain dongeng ya tentang seorang raksasa yang giginya sakit. Mau denger nggak? Oke, sini. Pada suatu hari, hiduplah seorang wanita parubaya yang sedang bersih-bersih. Bersih-bersih, Mbok, bersih-bersih. Aku sudah berusia 55 tahun dan belum menikah. Kenapa ya aku belum dikaruniai anak? Tolonglah jawab keluhan hamba-Mu ini ya Tuhan. Atau kalau tidak, raksasa juga tidak apa-apa. Kemudian, datang seorang raksasa untuk membeli sayur dan buah-buahan untuk makanan si raksasa. Raksasa tidak sengaja mendengar keluhan si Mbok. Aku dengar kau menginginkan sepeda motor. Apakah betul itu, Mbok? Bukan sepeda motor raksasa. Aku ingin mempunyai seorang putri yang cantik jelita seperti diriku. Aku bisa membantumu, tapi dengan satu syarat. Syarat? Ketika anakmu sudah berumur 15 tahun, berikanlah kepadaku sebagai imbalan atas kebaikan hatiku. Bagaimana? Dengan keputusasaannya, Mbok Yul pun mengiyakan permintaan sang raksasa. Kemudian, raksasa pun memberikan sebiji benih kepada Karena Mbok anak Yul. benih ini, rawat dia dengan baik, lekas dia akan tumbuh menjadi anak perempuan seperti yang kau inginkan. Aku akan merawat dan menanam bibit ini dengan baik. Mbok Yul pun kemudian menanam dan merawat benih tersebut. Lalu kemudian benih tersebut tumbuh menjadi pohon timun dan menghasilkan satu buah timun berwarna kuning keemasan yang cukup besar. Ketika Mbok Yul memetik dan memotong timun tersebut, muncullah seorang bayi dari dalam timun tersebut dan diberikanlah nama Timun Mas. Kemudian Mbok Yul dan Timun Mas hidup bahagia selama 15 tahun kurang 1 hari. Ya Mas, tidak terasa besok kamu berusia 15 tahun nak. Tidakkah kau ingin membeli sesuatu sebagai hadiah ulang tahunmu? Iya Ibu, besok aku akan pergi ke pasar untuk membeli baju sebagai hadiah ulang tahunku yang ke-15. Keesokan harinya, Gek Mas pun pergi ke pasar untuk membeli baju, meninggalkan mamanya di rumah sendirian yang sedang dipenuhi rasa takut akan janjinya dengan raksasa. Kemudian dari dalam hutan terdengar suara gemuruh diiringi tanah yang bergetar. Raksasa pun datang ke rumah Mbok Yul untuk menagih janjinya. 3, 5, 4, 5. Hei Mbok Yul, keluar bersama anakmu yang cantik itu. Aku sudah datang tepat waktu. Hei raksasa, sebenarnya kamu terlambat 30 menit. Anakku Gek Mas sudah pergi ke suatu tempat. Bagaimana kalau kau datang besok lagi? Sepertinya besok aku ada pekerjaan. Bagaimana kalau aku datang 2 hari lagi?
2 hari lagi ya, aku akan menyuruh Gemas untuk menunggumu di rumah. Dengan sedikit kesal, raksasa pun kembali ke rumahnya. Keesokan harinya, Mbok Yul pun datang ke petapa untuk meminta pertolongan supaya anaknya itu selamat. Apa ada yang bisa aku bantu, Mbok Yul? Kok kamu bisa tahu namaku? Kamu benar-benar petapa yang hebat. Kan aku baca itu. Lalu apa ada yang bisa aku bantu? Tolonglah selamatkan anakku petapa. Dia akan diambil oleh raksasa besok. Sebentar. Ini ada 3 kantong yang bisa menyelamatkan anakmu. Segera pulang dan berilah anakmu. Baiklah, terima kasih petapa. Mbok Yul pun segera pulang ke rumahnya. Malam harinya, ia pun menjelaskan tentang janjinya dengan sang raksasa dan juga menjelaskan bagaimana cara untuk selamat dari raksasa. Keesokan harinya, sang raksasa pun datang untuk menagih janjinya. Hei Mbok Yul, cepat bawa putrimu ke sini. Ini dia putriku yang kucinta. Silahkan kau ambil dan bawa pulang. Raksasa pun segera menggenggam tangan Gemas, namun ketika ini digenggam, Gemas pun menghindar dan mulai berlari ke rumah. Hei, kembali ke sini. Pagi-pagi kau sedang ajak kejar-kejaran. Raksasa pun mulai mengejar Gemas ke dalam hutan. Setiap 326 meter, Gemas melempar satu kantung yang diberikan oleh mamahnya. Rasakan raksasa, kau tidak akan bisa menangkapku. Raksasa pun berhenti dan membuka bungkusan itu. Ternyata isi dari bungkusan pertama adalah permen yang sangat banyak. Raksasa pun memakan semua permen tersebut dan kembali mengejar Gemas. Kemudian, Gemas kembali melempar kantung kedua. Makan tuh raksasa, rasakan. Raksasa pun berhenti dan membuka bungkusan itu. Ternyata isi dari kantung kedua adalah coklat dari toko terkenal. Raksasa pun menghabiskan coklat-coklat tersebut dan kembali mengejar Gemas. Lalu, Gemas pun melempar kantung ketiga. Raksasa pun berhenti dan membuka isi kantung ketiga, yang ternyata isinya adalah kue kesukaan raksasa. Oh, ternyata kue kesukaanku. Raksasa pun menghabiskan kue tersebut dan kembali mengejar Gemas. Pada akhirnya, Gemas pun tertangkap oleh sang raksasa. Ketika ingin memakan Gemas, tiba-tiba teriakan sang raksasa terdengar ke seluruh penjuru hutan. Lalu kemudian muncul sebuah sinar yang aneh, yang ternyata sebuah portal dari Dr. Gigi Strange. Apa itu kau? Bukan aku, si raksasa. Wahai pria misterius, apakah kau bisa membantuku? Aku bukan pria misterius. Aku Dr. Gigi Strange. Dr. Gigi Strange pun kemudian mengobati gigi sang raksasa. Sakit giginya hilang. Terima kasih wahai pria misterius. Nah, begitu nak ceritanya. Wah, dokter gigi itu hebat sekali ya, Mah. Iya dong, makanya ayo besok kita ke dokter gigi. Nggak mau takut disuntik. Lah, kenapa harus takut? Kan kalau ke dokter gigi nggak harus disuntik. Kalaupun disuntik itu nggak sakit kok. Anak mama kan hebat. Oke deh, Mah. Ya kalau gitu sekarang tidur dulu. Besok pagi kita ke dokter gigi, oke? Oke, Mah. Keesokan harinya, Jolie dan mamahnya pergi ke dokter Halo, gigi. Selamat pagi Bu, selamat pagi Dik. Pagi dok. Silakan duduk. Ada yang bisa saya bantu? Iya dok, ini anak saya giginya sakit. Adik namanya siapa? Joli dok. Giginya sakit ya? Boleh dokter cek? Boleh. Sakitnya sebelah mana? Sini dok. Wah, giginya berlubang nih. Sekarang dokter obatin dulu ya, biar giginya nggak sakit lagi. Bener. Nah, gimana? Tadi sakit nggak waktu dokter obatin? Enggak dok. Nah, jadi giginya Joli itu bisa berlubang karena Joli suka makan makanan yang manis seperti permen atau coklat. Kalau malam, Joli suka gigi nggak? Enggak dok. Mulai nanti, Joli sikat gigi ya sebelum tidur, supaya sisa-sisa makanan di sore hari itu hilang. Nah, untuk cara sikat gigi yang benar itu, pertama kita pilih sikat gigi khusus untuk anak-anak dan pasta gigi khusus untuk anak-anak.
Untuk sikat gigi yang bagus itu yang kaki lurus dan ada helmnya. Untuk cara sikat giginya, pertama kita tuangkan pasta gigi sebesar biji jagung. Setelah itu, untuk cara sikat gigi yang benar, Ayo sikat gigimu, dimulai dari depan dengan gerak memutar bulat bulat bulat. Ayo sikat gigimu, samping kiri dan kanan dengan gerak memutar bulat bulat bulat. Sikat bagian dalam yuk, gerakan maju mundur, congkel bagian dalam, sikat lidah dan kumur. Oh, begitu caranya ya, Dok. Wah, makasih banyak ya, Dok. Edukasinya bermanfaat banget. ya Bu, sama-sama. Tapi Ibu ingat ya untuk tetap bawa si Joli untuk datang ke dokter gigi setiap 6 bulan sekali. Oh, baik, Dok. Untuk Joli, ini ada dia dari dokter. Nggak mau ah, Dok. Kok nggak mau? Aku sakit gigi lagi.